CNN Indonesia Breaking News. Selamat siang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Aziza Hanum. Dan bersama saya Cheryl Marella, sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Agenda sidang kali ini adalah untuk mendengarkan keterangan ahli dari penasihat hukum yang meringankan terdakwa. Pada sidang Senin 5 September kemarin, tim penasihat hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso mendatangkan seorang ahli patologi forensik dari Australia, Beng Beng Ong. Dalam keterangannya, Beng Beng Ong menyatakan penyebab kematian Mirna tidak bisa dipastikan karena tidak ada proses autopsi. Karena jika benar tewas akibat sianida, terdapat sisa sianida di cairan lambung Mirna. Hari ini sidang kembali mendengarkan keterangan ahli yang meringankan Jessica. Mirna tewas setelah menyerumut es kopi Vietnam di Cafe Olivier Rabu 6 Januari 2016. Kopi itu dipesan oleh Jessica. Jessica menjadi terdakwa tunggal kasus kematian Mirna dan teman kuliah Mirna di Australia ini didakwa sebagai penabur sianida ke dalam kopi Mirna. Jessica terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Ya, jadi Cheryl, saat ini tengah berlangsung sidang lanjutan yang menghadirkan saksi ahli dari pihak kuasa hukum Jessica untuk meringankan Jessica, dan untuk memantaunya langsung kita akan langsung bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Bersedia bersumpah menurut agama Islam? Bersedia. Terhadap saksi ini apakah penuntut umum ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Ya. Silakan berdiri. Untuk yang beragama Islam dulu. Yang beragama Islam maju sini. Saudara yang bersumpah, lafalnya dari saya. Diucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saya kembalikan. Silakan yang beragama Katolik untuk maju. Sebatas kubik ikut kata-kata saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan. Silakan, ini saya kembalikan. Bahwa kedua saksi ini saya tanyakan sebelum pertanyaan lebih lanjut. Saudara pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik yang kemudian dituangkan dalam berita acara penyidikan ya? Iya. Pernah yang mulia. Tapi saudara tidak diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan, tetapi diajukan oleh penasihat hukum sebagai saksi yang meringankan. Ya, Ya. Tahu maksud saya? Tahu. Tahu, ya. Ini akan ya, sebentar. Pada saat di penyidikan disumpah juga, saudara? Tidak. Tidak? Tidak. Tidak, ya. Kemudian apakah ini akan didengar secara bersamaan atau sendiri-sendiri, penasihat hukum? Saya usulkan yang mulia kalau boleh bersama-sama karena kesaksiannya tidak jauh berbeda. Dan Bagaimana penuntut umum? Izin yang mulia, kami rasa peraturan dan hukum sudah jelas, keterangan saksi itu didengar sendiri-sendiri agar tidak ada saling agar kesaksiannya bisa berdiri sendiri yang mulia dan mandiri, tidak terpengaruh oleh kesaksian lainnya. Terima kasih. Ya, apa-apa ya. Jadi saudara akan kita dengar satu persatu ya.
Siapa yang duluan, penasihat hukum? Pak Hartanto. Ya, yang satunya di samping. Silakan, penasihat hukum. Bapak Insinyur Hartanto Sukmono, pertama-tama saya atas nama keluarga Jessica dan atas nama pribadi dan atas nama tim kuasa hukum Jessica mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir menjadi saksi di persidangan ini, karena sampai saya baru bertemu dengan Bapak hari ini. Saya hanya bertelepon dengan Bapak untuk minta kesediaan Bapak. Sebenarnya sebagai seorang profesi advokat, saya harus bertemu dulu untuk meyakini apakah keterangan Bapak itu menguntungkan klien saya. Sehingga saya hanya mendasarkan kepada keterangan berita acara sini, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, dan saya yakin dan percaya juga Bapak akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, karena sudah peraturan, saya akan memanggil saudara Bapak menjadi saksi. Saudara saksi, apakah saudara pernah datang ke restoran Oliver, Cafe Oliver, pada tanggal 6 Januari 2016? Pernah. Dengan siapa saudara datang ke sana? Saya datang ke sana dengan Pak Saiful dan ketemu beberapa orang di sana. Apakah waktu saksi datang itu bisa ingat kira-kira jam berapa datang di sana? Kalau saya datang, saya ingat itu sekitar jam 4. Sekitar jam 4. Nah, apakah saksi masih ingat kejadian waktu Bapak saksi datang ke sana berada duduk di meja berapa? Saya tidak tahu mejanya nomornya berapa. Oh, tidak tahu. Dengan siapa saja saksi waktu itu bertemu? Saya bertemu dengan Pak Saiful dari kantor. Kemudian saya bertemu dengan ada Pak Rudi Hendrawan, Pak Pungki, dan ada 2 orang anak buah dari Pak Pungki. Bisa saksi jelaskan sedikit bagaimana prosesnya? Apakah Bapak saksi duluan datang atau Pak Saiful yang datang? Bisa saudara ceritakan sedikit? Saya datang terlebih dahulu, Pak Saiful datang kemudian. Jadi saksi datang terlebih dahulu jam 16 ya. Kemudian kalau Pak Saiful itu datang kira-kira bagaimana? Apa saksi menjemput Pak Saiful ke depan atau dia langsung datang ke meja? Saya menjemput Pak Saiful ke depan Oliver. Ke depan, ya. Saksi pernah diperiksa juga di polisi ya? Ya, betul. Saya mau cocokkan dulu apakah berita acaranya ini yang saudara tanda tangani atau tidak ya, supaya mengikatkan saksi. Jadi di sini saudara pernah diperiksa pada tanggal
1 bulan Februari tahun 2016, benar ya? Apakah ini tanda tangan saudara? Betul ya? Baik. Tadi saudara telah mengatakan bahwa tanda tangan dalam berita acara itu tanda tangan saudara. Saudara, apakah, saya mau tanya, apakah isinya ini benar? Apakah isi berita acara ini benar seperti ini? Ya, benar. Benar ya, benar ya. Oleh karena itu saya lanjutkan, tadi saudara sudah mengatakan setelah datang di Oliver, kemudian Pak Saiful kemudian datang. Ya, betul. Apa masih ada lagi orang lain yang datang pada waktu itu? Setelah Pak Saiful tidak ada lagi. Oh, jadi Bapak dengan saksi dengan Saiful itu ada berdua saja bertemu di situ? Ya, dari pihak kantor berdua saja. Oh, ada dari pihak lain lagi? Ada yang datang terlebih dahulu, Pak Rudi, Pak Pungki, dan kedua anak buahnya. Oh, jadi sudah ada dulu 2 orang datang, baru saksi Baru saya datang, ya. baru Pak Saiful datang. Pak saksi datang jam 16 ya. Kira-kira jam Kira-kira 16. Kalau Saiful datang kira-kira berapa menit setelah saksi datang? Saya tidak tahu. Tidak tahu persis Tidak ya. tahu persis. Tidak tahu persis ya. Tidak tahu persis. Nah, pada waktu itu, waktu saudara berada di sana, apakah saudara pernah melihat di meja 54 atau di sekitar saudara ada saudara ini, terdakwa ini ada duduk di meja yang lain? Maksudnya pada saat apa, Pak? Waktu saudara di meja itu, setelah saudara datang di situ, apakah saudara pernah melihat terdakwa ini ada di sana, di meja lain? Saya pernah melihat. Melihat ya? Ya. Jelas ya, ini namanya ya? Saya tidak tahu namanya pada waktu itu. Tapi sekarang tahu ini orangnya ya? Ya, Berapa jaraknya Bapak, saudara saksi dengan dia waktu itu? waktu saya melihat Jessica, itu dia berdiri di samping saya. Berdiri di sampingnya Ya. saksi. Kemudian? Pada saat itu dia sedang menelpon. Oke. Kemudian dia ada waktu dia duduk, Saya tidak lihat lagi, karena kita sedang meeting, sedang serius, jadi saya tidak melihat. jadi kegiatan dia itu tuh banyak adalah bertelepon Pada waktu itu, pada waktu itu Ya. Pada waktu itu ya. Itu kira-kira jam, atau saya bacakan dulu berita acara ahli saudara ya. Di halaman 2 berita acara saudara, saudara mengatakan begini. Pertanyaannya nomor 7, jam berapa saudara sampai di Oliver yang ada di Grand Indonesia dan apakah ketika saudara datang rekan saudara sudah datang? Saudara jawab, perlu saya jelaskan pada saat saya datang di Oliver pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar jam 16.10 langsung masuk ke Oliver. Pada saat masuk Oliver saya dijemput oleh Rudi Hendrawan. Langsung diperkenalkan ke temannya dan setelah itu saya dan Rudi mencari meja atau table yang besar karena dalam pertemuan tersebut diperkirakan antara 4 atau 6 orang yang akhirnya ditentukan di meja yang besar. Sekitar 2 menitan, saudara Pungki datang ikut bergabung di table saya. Setelah duduk di meja atau table tersebut sekitar 16.20. Saya keluar lagi menjemput saudara Saiful Hayat. Karena saya dan Saiful mewakili PT Kia. Perlu saya tambahkan, saya mengadakan pertemuan tersebut mewakili perusahaan PT Kia karena PT Kia akan menjual
aset berupa tanah, sedangkan saudara Rudi sebagai perantara dan Pungki akan mencarikan dananya dan pertemuan tersebut baru penjajakan. Kemudian di pertanyaan nomor 10, CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. setelah saudara menjemput, setelah perempuan datang sendirian tidak begitu lama. Jadi berarti setelah 16.20 kan. Begitu lama rekan saya yang bernama Saiful datang ikut meja saya. Jadi artinya setelah 16.20. Dan yang saya lihat perempuan tersebut kegiatannya menelepon. Begitu ya, berarti setelah 16.20 kegiatan menelepon. Itu saudara lihat. Jadi yang saya lihat dia menelpon adalah berdiri di samping saya. Oh, berdiri. Berdiri di samping saya. Menelepon atau main WhatsApp? Telepon. Telepon juga Ya. dia pada waktu itu ya. Pada jam-jam itu juga. Ya. Setelah 16.20 itu. Setelah Bukan, sebelum 16.20. sebelum 16.20. Ya. Setelah Saiful datang, Bagaimana? setelah Saiful datang bagaimana? Saya tidak memperhatikan lagi karena kita sedang meeting. Dia mengerti Ya. lagi ya. Jadi Saiful ada di tempat itu pada waktu itu ya. Pada waktu apa? Setelah kejadian 16.20 itu, apakah saudara melihat Jessica juga ada melakukan apa Tidak, saja? tidak melihat lagi. Apa saudara juga melihat Jessica umpamanya megang suatu benda atau semacam cyanida memasukkan sesuatu ke gelas? Tidak. Tidak saudara lihat ya? Tidak, karena kami sedang sibuk, sedang serius, sehingga perhatian kita tidak kemana-mana. Tidak melihat ya? Ya. Baik, cukup yang mulia. Silakan penuntut umum. Terima kasih Majelis. Saudara saksi tadi sudah menjelaskan saksi datang sekitar sebelum 16.20 ya. Kemudian sempat melihat terdakwa ini berdiri di samping saksi. Ya, betul. Selanjutnya saksi sudah tidak memperhatikan lagi Tidak memperhatikan. karena sedang serius Ya. membahas atau berbincang-bincang dengan rekan saksi. Posisi duduk saksi ketika itu menghadap kepada terdakwa. Artinya ketika akhirnya duduk kemudian berbincang-bincang, itu posisi duduk saksi terhadap meja yang diduduki oleh terdakwa ini seperti apa? Membelakangi, menghadap, atau dari samping? Mejanya kira-kira seperti di meja pembela. Meja Saya siapa? menghadap ke sana, saya duduk di sini, Pak Saiful duduk di sini, dan mejanya mereka adalah di mejanya pembela itu, tapi gitu lebih ya. maju. Oke ya. Ya. Saksi menghadap sini, Ya. menghadapan. Kemudian apakah pandangan saksi ke arah meja itu terhalang? Saya tidak memperhatikan. Ya. Jadi sebelumnya dijadwalkan hari ini akan menghadirkan dua saksi ahli dari pihak Jessica, yakni patologi dan juga ahli toksikologi. Namun tiba-tiba berubah menjadi saksinya itu Hartono yakni Sukmono ya. benar sekali. Beliau merupakan Direktur Pemasaran PT Kia Mobil. Kia Mobil, dan seperti didatangkan sebagai saksi di mana pada saat itu dia sedang berada di Cafe Olivier juga. Di Benar. saat yang sama pada pukul 16:20 dia melihat Jessica itu sedang menelpon katanya. Benar sekali. Dan sebelumnya memang Hartanto Sukmono ini sempat diperiksa oleh pihak kepolisian pada Februari 2016 dengan berita acara yang sudah ditandatangani dan saja sudah diperiksa bersama oleh tim kuasa hukum Jessica juga oleh majelis hakim begitu. Dan tadi masih terus berlangsung diminta keterangan di pengadilan tersebut bahwa disebutkan saksi bertemu dengan beberapa koleganya di Olivier ketika Mirna dan Jessica bertemu di saat ketika Mirna keracunan
Iya. begitu ya. Ya. Lalu juga tadi sempat ditanya beberapa pertanyaan oleh Otto Hasibuan, sempat melihat gerak-gerik Jessica, di mana dia berada ketika Jessica sedang menunggu Mirna begitu, dan jawabannya masih terus berlangsung begitu. Iya, sempat dikatakan juga bahwa dia tidak terlalu memperhatikan karena sedang ada meeting ya di situ. Baiklah, kalau begitu demikian CNN Indonesia Breaking News kali ini. Perbarui selalu informasi Anda hanya di CNN Indonesia. Dan saya Aziza Hanum. Saya Cheryl Marella, sampai jumpa. CNN Indonesia Breaking News.